Selamat siang pemirsa, saya Daniel Huta Barat kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Demo Omnibus Law di Kota Pematang Siantar ricuh. Mobil dinas milik polisi dibakar massa unjuk rasa di Medan. Serikandi SBS siap menangkan pasangan Harus. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Aksi unjuk rasa mahasiswa bersama sejumlah buruh di depan gedung DPRD Kota Pematang Siantar sempat menjadi perhatian banyak masyarakat. Dalam aksi menuntut pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, bentrok terjadi antara mahasiswa dengan pihak kepolisian karena massa dihalangi masuk ke gedung DPRD. Kamis 8 Oktober 2020, secara serentak buruh dan mahasiswa sejumlah daerah di Indonesia turun ke jalan untuk melakukan aksi protes dan menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, buruh dan mahasiswa unjuk rasa di depan gedung DPRD Jalan Adam Malik. Aksi diawali dengan penyampaian aspirasi secara bergantian oleh beberapa perwakilan mahasiswa. Mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, ratusan mahasiswa gerilyawan menyampaikan aspirasi penolakan. Mereka menuntut DPRD Kota Pematang Siantar ikut melakukan penolakan Omnibus Law. Namun selama 2 jam melakukan aksi, tak satupun anggota DPRD yang bersedia menemui massa. Hal tersebut membuat ratusan massa mencoba memaksa masuk ke gedung Dewan. Hasil pantauan awak media di gedung Dewan, ternyata masing-masing komisi mulai dari Komisi 1, 2, dan 3 tidak terlihat seorang pun anggota DPRD Kota Pematang Siantar berada di sana. Hanya ada pemandangan kursi kosong yang tersusun rapi. Mengetahui situasi mulai tidak kondusif, Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul Lingga akhirnya bersedia menemui massa dan didampingi Kapolres AKBP Boy Siregar. Saat bersamaan, massa yang sempat emosi melakukan aksi lempar batu dan Ketua DPRD sempat kabur mengamankan diri di samping ruang Komisi 1. Setelah massa mulai reda, Ketua DPRD kembali menemui massa untuk menampung aspirasi mereka. Untuk menetralkan situasi tetap aman dan terkendali, Kapolres Pematang Siantar AKBP Boy Sultan Siregar turun langsung menemui massa. Upaya Kapolres untuk menertibkan massa nyaris gagal. Kehadiran Kapolres saat itu malah membuat massa semakin memanas dan memaksa masuk. Aksi saling dorong untuk kedua kalinya tidak dapat terhindarkan. Komunikasi kita dari pihak kepolisian, Pemko, Forkominda ya, Wali Kota, DPR, Polri, Jaksa, ini baik. Pada saat ini yang perlu kita ketahui, anggota, Kepala Kejaksaan, ya, Kajari Pematang Siantar, sekarang meninggal dunia. Ya, rekan-rekan, tolong, ya, kita lagi berduka. Kajari kita dari Pematang Siantar ini meninggal dunia hari ini. Kalau saya harusnya hari ini saya melayat dengan Pak Wali Kota dan anggota DPR. Namun demi keamanan Kota Siantar ini, ya saya jaga di Pematang Siantar ini. Sekarang ini pemakaman dari anggota, Ketua Kajari ya, Kajari kita Pematang Siantar. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, 3 peleton personel Brimob datang untuk membantu menertibkan massa. 1 unit mobil water cannon dan gas air mata disiapkan di lokasi unjuk rasa. Kehadiran personel Brimob semakin membuat massa memanas dan terus memaksa masuk ke gedung Dewan hingga terjadi aksi lempar batu. Seluruh tim pengamanan baik dari personel Polres, anti huru-hara dari Brimob, dan Satpol PP menjadi sasaran lemparan batu. Salah seorang personel kepolisian Polres Pematang Siantar mengalami luka serius pada bagian kening karena lemparan batu dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Di Siantar. Dan Ya, tindakan yang saya lakukan tadi kan? ya tindakan kita ya melakukan sebetulnya persuasif. Ya, kita menjaga keinginan dari rekan-rekan mahasiswa maupun dari elemen masyarakat lainnya supaya pada saat ini pandemi COVID ini sebetulnya tidak boleh melaksanakan demo. Ya, kita
hanya mengamankan saja supaya rekan-rekan kita, saudara-saudara kita tidak tercipta klaster pandemi COVID ini menjadi klaster demo. Ya, jadi kita mempunyai SOP untuk menjaga, mengawal rekan-rekan kita. Dan ada tadi anggota kita dan yang terluka korban, Pak. Ya, Terkena ada batu. korban dari anggota kepolisian yang dilemparin batu. Ada 2 orang yang baru saya dapat informasinya. Dalam aksi unjuk rasa ini, arus lalu lintas di Jalan Adam Malik ditutup sementara dan kendaraan dialihkan ke Jalan MH Sitorus dan Jalan Merdeka sampai aksi selesai. Adapun tuntutan massa antara lain batalkan Omnibus Law, sahkan RUU PKS, dan hentikan represivitas aparat terhadap demonstrasi. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, demo penolakan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja yang dilakukan kelompok buruh dan mahasiswa di depan kantor DPRD Labuhan Batu berlangsung ricuh. Petugas kepolisian dari Polres Labuhan Batu terpaksa membubarkan massa dengan menggunakan water cannon. Beginilah suasana kericuhan saat ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa berbagai universitas di Labuhan Batu dan para pekerja buruh yang tidak puas karena tuntutan mereka tidak diakomodir. Ratusan massa mencoba menerobos pagar betis dari petugas kepolisian yang mengkawal ketat kantor DPRD Labuhan Batu. Massa yang membawa spanduk dan poster sempat membakar ban bekas di badan jalan. Dalam orasinya, massa meminta anggota DPRD Labuhan Batu menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja agar dibatalkan dan mendesak pemerintah membuat perpu terkait UU Cipta Kerja tersebut. Bentrokan antara massa dengan petugas tak terhindarkan, di mana massa melakukan pelemparan baik botol mineral maupun batu. Untuk menghalau dan membubarkan massa, polisi terpaksa menembakkan gas air mata dan penyemprotan air melalui mobil water cannon di kerumunan massa. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, meski sudah dilakukan arahan dan himbauan di masa pandemi COVID-19 untuk menjaga jarak, namun massa memaksakan diri untuk menerobos brigade polisi. Kami dari Polres Labuhan Batu melakukan pengamanan kegiatan unjuk rasa terkait dengan menyampaikan pendapat disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Yang datang hari ini adalah adik-adik kita dari gabungan elemen mahasiswa yang ada di Kota Rantau Prapat. Ya. Kita sudah memfasilitasi mereka untuk bertemu dengan pimpinan DPR Labuhan Batu untuk mereka membuat surat pernyataan. Kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan keamanan unjuk rasa secara persuasif. Tapi faktanya adik-adik mahasiswa sendiri yang kemudian mengawali ya, melempari batu kepada petugas kami, sehingga terpaksa kami melakukan tahapan-tahapan pengendalian massa untuk memastikan bahwa objek pengamanan dan masyarakat yang berada di seputar kantor gedung DPRD ini aman. Jadi sudah ada kita amankan beberapa orang yang kita curigai sebagai provokator. Dan ada salah satu yang kita amankan itu adalah yang diduga oknum mahasiswa yang berasal dari Medan. Akibat kejadian bentrokan tersebut, 3 anggota polisi mengalami luka akibat terkena lemparan batu dan dilarikan ke rumah sakit. Pihak kepolisian telah mengamankan 8 orang mahasiswa untuk dimintai keterangan terkait kerusuhan dan bentrokan tersebut, serta akan memanggil koordinator aksi terkait bentrokan massa aksi dengan polisi. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi serupa pemirsa, aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Medan berujung ricuh. Massa pendemo yang didominasi mahasiswa dan pelajar melempari gedung DPRD Sumatera Utara. Polisi juga tak luput dari lemparan para pendemo. Aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law yang terpusat di depan gedung DPRD Sumatera Utara dan DPRD Medan berujung ricuh. 2 gedung dewan yang bersebelahan itu dilempari pendemo yang didominasi mahasiswa dan pelajar dengan batu dan kayu.
Massa merusak satu gerbang gedung DPRD Sumut dan melempari gedung Dewan hingga menyebabkan beberapa kaca gedung pecah. Massa juga menyerang polisi dengan batu, balok, kembang api, dan benda apapun yang ada di sekitar mereka. Akibat aksi tersebut, 2 polisi dan beberapa pendemo terluka. Sejumlah kendaraan juga dilaporkan rusak, puluhan pendemo diamankan dan akan diperiksa petugas. Polisi akhirnya memukul mundur para pendemo dengan water cannon dan gas air mata. Para pendemo mundur dan kericuhan malah pecah di Jalan Kapten Maulana Lubis, Jalan Balai Kota, dan sekitaran Lapangan Merdeka. Sementara massa buruh yang sebelumnya berorasi memperjuangkan nasib mereka, memilih mundur dan pulang karena situasi tak kondusif. Selain itu, terdapat 2 remaja yang terpaksa menceburkan diri ke Sungai Deli untuk menghindari kejaran polisi. Mereka beruntung, polisi tak mengejar mereka hingga ke dalam sungai dan berhasil lolos. 2 yang sudah terdeteksi ada 2, ya, 1 Polwan, 1 Polki. Saat ini kondisinya gimana, Pak? Sedang dirawat. Kalau untuk massa sudah ada pendataan, Pak? Belum kan lihat rekan-rekan semua masih pada PAM semua kan, belum selesai kan? Kalau pendemo yang luka-luka ada di bawah nggak Pak? Nanti kita belum data semuanya, kita konsentrasi mengamankan dulu. Nanti nunggu situasi kondusif. Tapi hari ini pusat kerusuhan ada di DPRD Sumatera Utara. Tidak ada yang rusuh. Semuanya terkendali. Ada masyarakat yang anarkis, betul, tapi semuanya terkendali. Karena Cukup ya? Sempat beberapa kali dipukul mundur ya, Pak, ya, ke berbagai arah ya, Pak, ya. Ya, Tapi sempat dipukul mundur ya, Pak, ya. kita tidak ada mukul. Kita membubarkan kerumunan massa yang arah anarkis. Itu aja. Ada massa pelajar tampaknya tadi, Pak. Nah, nanti sedang kita data. Pelajar atau bukan sedang kita data. Pak, untuk yang diamankan langkah selanjutnya apa? Kita cek, kita tes urin, kita tes COVID, dan kita cek asal-usulnya. Banyak yang menggunakan jas mahasiswa, ternyata setelah kita cek dia bukan mahasiswa. Adapun aksi demo tersebut sebagai buntut disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR pada 5 Oktober lalu. Undang-undang itu dinilai hanya berpihak kepada pengusaha dan merugikan kaum pekerja. Daniel Bekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Mobil dinas milik polisi dibakar massa unjuk rasa di Medan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, usai dibubarkan paksa oleh petugas kepolisian saat demo tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di DPRD Sumut, sekelompok massa dari kalangan pelajar membakar 1 unit mobil dinas kepolisian di kawasan Jalan Sekip, Medan, Sumatera Utara. Dalam video amatir, aksi massa pendemo tolak UU Omnibus Law merusak dan membakar mobil dinas polisi yang melintas di Jalan Sekip, Medan, Sumatera Utara. Terlihat dengan anarkis, massa langsung membalikan dan menghancurkan mobil dinas kepolisian hingga terbakar. Mengetahui kejadian tersebut, petugas pemadam kebakaran langsung menuju lokasi dan memadamkan mobil minibus dinas kepolisian yang belum diketahui siapa pemiliknya. Menurut saksi mata Dimas Seto, melihat sejumlah remaja menggunakan kaos biasa melintas dan melakukan tindakan anarkis pada mobil dinas kepolisian tersebut. Sudah terjadi kerumunan massa dan di tengah-tengah massa sudah ada 1 buah mobil kepolisian. Nah, dengan singkat dan tiba-tiba massa mengguling-gulingkan mobil, ada 3 kali guling, dasar itu langsung dibakar gitu aja. Dibakar pakai bensin maksudnya Pak? Ya mau langsung dibakar, dilempari kertas kan, nah, sambil dilemparin batu mungkin untuk membocorkan tangkinya, tetapi ternyata berhasil juga terbakar. Ada petugasnya Pak di dalam Pak? Nah, kalau itu kurang tahu, kurang jelas juga. Artinya ada yang mengemudikan Pak ya? Iya pasti ada, cuma waktu itu nggak ada, udah kosong. Tidak ada korban jiwa saat mobil terbakar, namun pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, sekitar 200-an kepala desa se-Kabupaten Serdang Bedagai mengikuti kegiatan studi banding di Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini tidak mendapat izin dari Pemkab Serdang Bedagai.
Inilah para kepala desa yang mengikuti kegiatan studi banding saat di Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Seminar dan studi banding perangkat desa Paralegal Drafting Kabupaten Serdang Bedagai dilaksanakan selama 4 hari yang digelar di Hotel Grand Pasundan Bandung. Menurut informasi yang diperoleh, para kepala desa dikenakan biaya sebesar 6 juta rupiah sehingga menelan anggaran mencapai miliaran rupiah. Menanggapi hal tersebut, PJS Bupati Serdang Bedagai Irman menegaskan dirinya belum mendapat laporan resmi tentang hal tersebut. Agar dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, sebaiknya menghindari perjalanan keluar daerah, khususnya daerah yang wilayahnya masuk zona merah. Jika ada BIMTEK yang dianggap penting, bisa dilakukan secara virtual. Setelah kembali dari Bandung, para kades akan dilakukan tes swab untuk mengetahui apakah mereka terkonfirmasi COVID-19 atau tidak. Hal ini guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai. Mengenai informasi kepala desa, saya belum tahu pasti karena belum ada resmi tertulis. Saya udah bilang sama apa, tolong tanya sama PMD. Dia pun menyatakan hanya mendengar cerita dan dia tidak ada mengeluarkan surat tugas tentang itu. Artinya, itu yang pertama ya. Yang saya harap ke depan jangan kejadian lagi kayak gitu lah. Kalau ada BIMTEK kan bisa secara virtual, tidak harus rame-rame. Betul kekhawatiran itu. Makanya apa sikap kita setelah mereka pulang, ini sedang saya diskusikan apakah kita rapid mereka, ya mungkin juga kita swab gitu. Jangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemasyarakatan dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai Iksan mengaku pihaknya tidak memberikan izin atas keberangkatan para kepala desa melakukan studi banding ke Bandung. Tidak ada sepucuk surat pemberitahuan ke Dinas PMD dengan keberangkatan kepala desa tersebut. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, wanita Puja Kesuma Kabupaten Simalungun berkomitmen mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus pada Pilkada Simalungun Desember 2020 mendatang. Sosialisasi untuk mencari simpati masyarakat akan terus mereka lakukan dengan menerapkan konsep dimulai dari sekasur, sedapur, dan sesumur. Wanita Puja Kesuma Kabupaten Simalungun berkomitmen mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus atau disingkat Harus pada Pilkada Simalungun Desember 2020 mendatang. Dukungan ini disampaikan wanita Puja Kesuma saat tim sukses Harus Semangat Baru Simalungun mengadakan acara konsolidasi dengan tim relawan di posko pemenangan Harus di Pematang Raya. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Haji Anton Ahmad Saragi beserta tim pemenangan dan perwakilan ketua wanita Puja Kesuma di setiap kecamatan se-Simalungun. Ketua DPD Wanita Puja Kesuma Simalungun Mariani mengatakan, dalam rangka memenangkan paslon Harus pada Pilkada Desember mendatang, mereka akan terus mensosialisasikan pasangan calon Harus menang untuk melayani dengan nomor 4 di tengah-tengah masyarakat, mulai dari tingkat kecamatan, nagori hingga ke dusun, dengan konsep dimulai dari sekasur, sedapur, dan sesumur untuk membangun komitmen dari masyarakat. Upaya wanita Puja Kesuma mensosialisasikan Pak Anton di tengah masyarakat, kita bekerja keras, harus menang mulai dari kecamatan, nagori sampai ke dusun. Ada slogannya, Bu? Slogannya Harus, slogannya sesumur, slogannya sekasur, sedapur, sesumur. Untuk memenangkan Pak Anton ya, Bu ya? Untuk memenangkan Pak Anton. Oke, cukup, Bu. Pasangan putra-putri terbaik Simalungun Haji Anton Ahmad Saragi yang dikenal dengan sosok religius serta melayani, dan Rospita Sitorus yang dikenal memiliki semangat tinggi dinilai mampu membangun Kabupaten Simalungun yang lebih baik lagi dengan semangat baru Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumur hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tim sukses relawan Sri Kandi Semangat Baru Simalungun berkomitmen untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus. Keterwakilan perempuan di paslon nomor urut 4 tentunya menjadi keunggulan untuk mengajak kaum perempuan di Simalungun agar memilih sesama perempuan dalam Pilkada tahun 2020. Tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus atau disingkat HARUS, yang tergabung dalam relawan Sri Kandi Semangat Baru Simalungun SBS, Rabu sore, 7 Oktober 2020, menghadiri acara konsolidasi di posko pemenangan HARUS di Pematang Raya. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Haji Anton Ahmad Saragi beserta tim pemenangan. Ketua Relawan Sri Kandi SBS Lina Wati mengatakan, dirinya bersama tim siap berjuang dan berkomitmen untuk memenangkan paslon dengan jargon harus menang untuk melayani dalam Pilkada Simalungun pada Desember 2020 mendatang. Keterwakilan perempuan di paslon nomor urut 4 tentunya menjadi keunggulan untuk mengajak kaum perempuan di Simalungun agar memilih sesama perempuan dalam Pilkada tahun 2020. Menurut saya, selama saya di kecamatan gitu ya Pak ya, mereka itu sangat-sangat ambisi gitu. Gimana caranya? Pak Anton harus menjadi bupati kita. Mereka terus aja ambisi terus ke situ karena dibilang mereka apa Pak? Pak Anton itu sosok pemimpin yang rendah hati, tidak pernah menjanjikan. Itu yang paling utama Pak sama mereka. Harapan Ibu untuk Pak Anton? Ya, harapan saya untuk kedepannya Pak Anton lebih memperhatikan masyarakat Simalungun. Itu aja. Yang paling utama untuk di perkumpulan ibu-ibu ya, karena saya bersosialisasi itu kebanyakan untuk ibu-ibunya gitu. Untuk ibu-ibu contohnya ketua wirid, bahkan dia mengembangkan kan ke anggota perwiritannya. Jadi saya mau Pak Anton tetap ingat dan tetap ingat pesan-pesan dari ibu perwiritan tadi. Itu aja. Pasangan calon bupati yang diusung 3 partai yaitu PDIP, PAN, dan Nasdem didukung 2 partai, yakni P3 dan PKPI menegaskan perempuan memiliki peranan penting dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Simalungun. Desi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, selain memiliki keindahan alam, lereng Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur juga memiliki potensi lain di sektor perkebunan, yakni kopi. Kopi yang dikembangkan oleh para petani di Desa Pasru Jambe, Kecamatan Pasru Jambe, ditanam dan dikembangkan secara organik dan diolah dengan cara tradisional, termasuk kopi wine yang kini terus dikembangkan oleh kelompok tani setempat agar memiliki nilai jual tinggi yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat setempat. Untuk menghasilkan biji kopi berkualitas, petani kopi di Desa Pasru Jambe, Kecamatan Pasru Jambe, Lumajang menerapkan metode tanam secara organik. Selain itu, petani kopi yang ada di lereng Gunung Semeru ini juga sudah menerapkan petik biji kopi merah yang sudah matang agar mampu menghasilkan kopi berkualitas. Hasil biji kopi dari perkebunan rakyat yang berada di ketinggian 800 meter dari permukaan laut ini juga diolah secara tradisional untuk pasca panennya, sehingga mampu menghasilkan cita rasa yang tinggi. Para petani di lereng Gunung Semeru ini juga telah mampu mengolah biji kopi menjadi kopi wine atau kopi anggur sehingga mampu meningkatkan nilai jual kopi yang dihasilkan. Kapasitas kopi organik wine ini mencapai 500 ton di setiap masa panen. Oleh karena itu, pemerintah setempat harus berupaya agar kopi wine dari lereng Gunung Semeru ini mampu menembus pasar nasional maupun internasional. Kopi organik, jadi dari awal prosesnya itu kita tanam itu nggak pakai pupuk, pakai pupuk kimia. Di awal kita pakai pupuk yang organik, makanya rasanya itu lebih mengena. Masih di lokal aja. Ya ada yang kita kirim ke Surabaya sebagian, ikut teman yang di Abdu. Akan kami intervensi dari pemerintah terkait dengan pemasaran yang harapannya betul-betul mendapatkan pasar yang sesuai dengan harapan mereka, kopi yang berkualitas, kopi yang rasanya betul-betul
menjadi cita rasa khusus. Pelatihan dan pendampingan kepada petani kopi di Desa Pasur Jambe Lumajang ini terus dilakukan pemerintah setempat hingga para petani nantinya mampu menghasilkan kopi yang bermutu ekspor, sehingga meningkatkan nilai jual kopi dan meningkatkan perekonomian warga setempat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Daniel Huta Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.